Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu, Sio Naga. Di akhir tahun ini kita lihat sama-sama. Nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Jadi mohon maaf untuk yang makin banyak menghubungi saya meminta analisa gratis, saya tidak akan meladeni. Ya. Ada saatnya saya membantu orang dan itu harus dari feeling saya. Saya bisa merasakan kalau memang orang itu butuh bantuan saya, bukan hanya dengan alasan bahwa dia orang susah, dia orang gak punya, ya. Dia bisa manfaatin kebaikan saya. Tidak. Saya akan merasakan energi positif dari orang yang menghubungi saya. Kalau dia energinya negatif, saya tidak akan merespon. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menyenangkan hati orang. Karena saya akan lebih menghargai orang yang bisa menghargai profesi orang lain. Oke. Kita ambil ya kartu untuk kamu, Sio Naga. Ada kartu ular. Hati-hati. Jangan sampai di akhir tahun ini kamu masih berputar, masih terlilit masalah yang sama. Belajarlah untuk lebih mengerti orang lain, lebih memahami orang lain. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan keadaan. Oke? Ketika kamu mengutamakan ego kamu, justru akan mempersulit diri kamu sendiri. Jangan keras kepala. Belajarlah untuk punya niat baik dengan siapapun. Jangan pendendam. Jangan selalu mengungkit kekurangan orang, kesalahan orang. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Kalau kamu mau dihargai, ya kamu harus menghargai orang. Kalau kamu nggak mau ditipu, ya kamu harus jujur. Kartu ular lidahnya bercabang. Artinya apa? Kadang-kadang apa yang diucapkan lain di mulut, lain di hati. Paham ya? Kalau kartu ular ini mewakili diri kamu, ya kamu harus membuang semua sifat buruk, niat buruk, licik, manfaatin orang. Tapi kalau seandainya kamu gak merasa seperti itu, berarti kartu ular ini menandakan orang yang bakal kamu temui. Jadi hati-hati, di akhir tahun mungkin ada orang yang manipulasi, yang mau berusaha untuk menipu kamu atau melakukan sesuatu yang tersembunyi gitu. Ada niat tidak baik. Ada orang yang mencari-cari kesalahan kamu, atau ada orang yang lagi berkhianat. Entah itu pasangan kamu, entah kamu sendiri yang berkhianat, entah teman bisnis kamu, entah teman kantor yang cari-cari kesalahan kamu. Cocokkan saja dengan kartu ular.
Berarti kamu harus waspada, hati-hati, tidak boleh gampang percaya dengan orang, tapi bukan berarti harus seuzon sama orang, tidak. Jadi energi kartu negatif seperti ini bisa mewakili diri kita juga orang lain. Kalau ini mewakili diri kamu, kamu harus menghindari perbuatan yang melanggar hukum. Ya, menghindari ribut sama orang. Menghindari ketidakjujuran. Karena apa? Ujungnya kamu sendiri yang terlilit masalah. Kalau urusan asmara berarti ada salah satu dari kalian yang berbohong, yang mendua, yang mengkhianati atau dikhianati, seperti itu. Energinya terbolak-balik. Oke? Kita lihat kartu berikutnya. Oke, di sini ada kartu pecutan, negatif-negatif. Akan ada gesekan ya kalau kamu di lingkungan kerja atau bisnis ya. Akan ada kesalahpahaman dan ini benar-benar bisa fatal, bisa pecah kongsi kata orangnya. Bisa kamu keluar dari pekerjaan kamu ketika kamu melakukan hal yang tidak jujur ya, konsekuensinya kamu akan mendapatkan masalah dan ini tidak akan menguntungkan untuk kamu. Ya. Hati-hati. Jangan salah langkah. Ketika kamu salah langkah, ya justru masalah itu akan makin membelit kamu. Ini lihat kartu pecutan. Kalau urusan hati, saya merasakan energi toksik di hubungan kalian. Entah kamu sudah berumah tangga atau kamu masih pacaran. Intinya ada trauma mungkin. Kamu pernah dikhianati berulang kali. Ya. Jadi hati-hati. Kesakitan ini bisa terulang lagi. Lihat di sini. Di dalam rumah tangga, di dalam hubungan ya. Ada yang berkhianat. Ada yang tidak jujur. Hati-hati kalau kamu seorang laki-laki bisa juga kamu memasukkan orang di dalam rumah tanggamu atau hubungan kamu. Ya. Seperti itu. Tapi kalau seandainya menanyakan tentang bisnis, ya, pekerjaan, mungkin kalau memang ada terjadi hal yang tidak menyenangkan dan kamu sampai keluar atau kamu pecah kongsi dengan teman bisnis, saya melihat ke depannya justru akan jauh lebih baik. Karena mungkin memang tidak ada kecocokan untuk pekerjaan itu atau berbisnis dengan orang ini. Seperti itu. Negatif ya. Lebih baik meninggalkan ya. Supaya mungkin alam semesta memang memberi kamu ujian ya. Sebagai bentuk pelajaran hidup untuk kamu ya. Ada kartu buku. Negatif, negatif, negatif. Yang ini positif. Tapi benar-benar saya melihat ada trauma mungkin ya di masa lalu ya. Pernah mungkin hilang pekerjaan atau kamu dikeluarkan ya. Atau kamu bisnisnya mandek, tidak berjalan. Ini benar-benar membuat kamu susah untuk bergerak. Tapi dengan ujian yang kamu alami, saya lihat justru kartu rumah ini menandakan bahwa apapun masalah yang kamu hadapi di akhir tahun ini ya, 2021, istilah kata tuh, kata orang tuh begini, mungkin alam semesta menginginkan kamu membersihkan diri kamu. Jadi toksik hal-hal yang negatif itu berakhir di akhir tahun ini dan kamu akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Ya, kalau kamu bermasalah dengan keuangan, akan ada kestabilan, perbaikan. Rumah tangga juga, hubungan juga, bisnis juga, ya, pekerjaan juga. Justru di sini saya melihat kamu mendapatkan ya perubahan yang kamu harapkan. Tutup buku di akhir tahun ya. Tutup buku. Kamu harus menyambut kehidupan yang baru di tahun baru ini. Lihat, akan ada kontrak kerja baru. Ya, jadi ketika kamu harus meninggalkan pekerjaan yang lama ya, justru akan dapat penggantinya di sini. Ya. Bisnis juga akan kembali stabil. Hubungan yang mungkin toksik akhirnya bisa kembali menemukan orang yang tepat.
Kalau kamu sampai berpisah ya dengan orang itu ya, kamu merasa dikhianati dan kamu merasa sudah saya harus selesaikan semuanya, justru kamu gak usah takut, karena kehidupan yang lebih baik bisa kamu dapatkan. Saya tidak pernah menganjurkan orang bercerai, tapi itu kembali lagi, kalau memang kamu merasa tidak dihargai gitu ya, tidak dianggap, ya memang kata orang itu awalnya harus sabar. Tapi kalau udah terus menerus, ya bukan sabar lagi, kamu harus sadar seperti itu, ya. Jangan bertepuk sebelah tangan, istilah kata ya. Oke? Di dalam hubungan apapun, kalau hanya satu arah aja yang bergerak, tidak akan cocok. Jadi harus dua arah baru. Untuk apa mempertahankan hubungan yang gak sehat? Seperti itu ya. Justru kalau untuk bisnis, pekerjaan, gak usah khawatir. 3 kartu ini memang negatif, tapi di kartu masa depan ada kartu bagus. Ada jodoh, ada ketemu pekerjaan baru, dan akan ada bisnis yang baru yang kamu dapatkan. Soal jodoh, kamu akan menemukan orang yang benar-benar mengajak kamu untuk berkomitmen. Jadi mendingan lepaskan orang yang toksik, lihat masa depan kamu akan mendapatkannya. Ya. Benang kusut akan terurai. Jadi putuskan semuanya, akhiri di akhir tahun ini. Ini nggak akan cocok ya ke semua Shio Naga, karena ini bukan personal reading. Jadi kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan Jeng Ponda. Di video Shio Kelinci saya lupa menyebutkan biaya ya, saya akan selalu menyebutkan biaya konsultasi dengan saya. Jadi kalau memang energinya ketarik untuk konsultasi, ya silakan. Tapi kalau merasa berat, jangan dipaksakan. Oke? Biaya konsultasi dengan Jeng Ponda sampai akhir Desember masih biaya lama 2 juta rupiah. Dan untuk yang ambil paket setahun mau pakai biaya 18 juta rupiah, masih bisa sampai akhir Desember ini. Setelah awal tahun naik ya biaya konsultasi jadi 2,5 juta rupiah, dan untuk paket 1 tahun 24 juta rupiah. Itu saja, dan saya sudah menerima untuk konsultasi prediksi khusus tahun baru. Dan bagi yang mau daftar untuk ikut doa ritual pergantian tahun, monggo silakan. Sama biayanya 2,5 juta rupiah dan sudah termasuk tumpeng. Ya, saya akan mengadakan ritualnya itu di Namhai Kelenteng Sukabumi. Seperti itu, dan sudah termasuk tumpeng yang bakal dirarung ke laut. Jadi bagi yang punya bisnis atau pingin didoakan apapun, ya tinggal menyampaikan kepada saya. Oke? Itu saja. Dan saya mau mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini semua hal baik datang ke kita ya. Itu saja, terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.